If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Oke, kembali di sesi ini kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaan dua variabel dengan metode grafis. Kakak bagi dua, dengan metode grafis dan dengan metode analitis. Yang akan kita bahas dulu adalah dengan metode grafis. Nah, pada metode grafis ini akan dibagi dua, yaitu dengan prinsip dua titik, ya, menentukan nilai X dan Y nya. Oke. Dan dengan metode tabel, ya, yang biasa kita cenderung dengan kita kenal lebih dari dua titik. Nah, di sini kalau dengan metode dua titik, misalnya ambil persamaan contohnya ini, 3x plus 2y sama dengan 72. Nah, maksudnya bagaimana dengan dua titik ini, menentukan dua titik? Pertama, kita akan asumsikan bahwa x sama dengan 0. X sama dengan 0, begitu kita input ke dalam persamaan ini, kita akan menentukan hasil y. Nah, itu nanti menjadi nilai 0, titik-titik tanda tanya ini. Oke. Begitu juga kalau y-nya yang kita masukkan 0, maka kita akan mendapatkan x-nya nanti ketika dimasukin ke sini, ke persamaan ini akan mendapatkan x-nya berapa. Itu nanti akan menjadi tanda tanya titik-titik tadi, ya ini, 0. Maksudnya bagaimana? Kayak gini, lihat baik-baik. Ketika 3x tambah 2y sama dengan 72 dengan metode dua titik, ya. Jadi kita anggap x sama dengan 0. Ya. Kita masukin x sama dengan 0 ini ke persamaan ini. Jadi 3 kali 0 adalah 0, yang biru ini, ya. Sekali lagi, 0 dimasukkan ke dalam sini. Jadi 3 kali 0 adalah 0. Nah, 0 tambah 2y sama dengan 72. Oke, jadi 2y sama dengan 72. Jadi 2-nya ini akan pindah ke bawah menjadi pembagi atau penyebutnya. Jadi 72 per 2 adalah 36. Maka kita akan menemukan titik pertama, yaitu 0,36. Yang akan kita misalkan dengan titik A. Oke. Jadi syarat pertama ini sudah terpenuhi. Oke. Syarat kedua adalah y-nya kita tentukan 0 terlebih dahulu, baru menentukan nilai x. Nanti jadi tanda tanya kan selalu tulis x, y, ya. X, y. Jadi tanda tanya, 0. Nah, tanda tanya ini akan kita cari. Jadi kita masukin dulu y sama dengan 0 di sini. Oke. Y sama dengan 0 kita masukin dalam persamaan ini. X sama dengan 0 kita akan masukin ke persamaan ini. Oke. 2 kali 0 adalah 0. Maka kakak tulis di sini 0 yang warna biru. Oke, karena yang kita masukin hanya y sama dengan 0. Yang atas kita sudah lupakan. Oke. Y sama dengan 0. Nah, begitu y sama dengan 0 kita masukin ke sini, 2 kali 0 sama dengan 0. Maka 3-nya tetap nggak diapa-apain, 3x tambah 0 sama dengan 72. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan 72. Nah, maka x sama dengan 72 per 3 sama dengan 24. Itu kalau diubah menjadi koordinat x dan y, maka menjadi 24. Kan x dulu yang tadi kita cari, ya, 24,0, karena y-nya sudah diketahui dulu 0. Yang tadi 0,36, karena 0 biru ini tadi kita sudah tentukan di awal. Ini, ya, kita tentukan di sini sehingga inputnya adalah ini. Jadi kita sudah ketemu titik A dan B. Oke. Kalau sudah ketemu titik A dan B, kita sketsa pada gambar. Nah, 0,36 ini jelas 0 di sini, 36 ke atas. Jadi 0,36 itu pasti di sumbu Y. Dan 24,0 itu pasti di sumbu X. Oke. Nah, setelah kita titik, kita bisa tarik garis. Inilah yang disebut dengan menyelesaikan persamaan garis lurus dengan diketahui nilai X sama dengan 0, berapa nilai Y-nya, dan Y sama dengan 0, ya, berapa nilai X-nya. Nah, ini nanti ketika kita menyelesaikan sistem persamaan dua variabel yang ini tadi, ya, ini tadi, maka kita ulangin kalau ada dua persamaan, nanti akan bahas, ya, seperti ini. Nah, ini, maka kalau persamaan 1 dan 2 ini kita harus bikin dua buah grafik atau dua kali hitungan seperti tadi, seperti yang di sini tadi. Nah,
Ya, seperti prosedur ini, kita cuman bedanya kita lakukan 2 kali. Lalu bagaimana dengan metode tabel, Kak? Oke. Pada metode tabel 3x plus 2y sama dengan 72. Nah, 0 ini kita input ke sini. 0 kali 3 0. Tambah 2y sama dengan 72, ya kan? Maka kalau kakak pindahin tadi masukin 0, berarti kan 2y sama dengan 72, ya kan? 2y sama 72 kan tadi mirip seperti ini ya. Nah, 2y plus sama dengan 72. Jadi dapat di sini adalah nilainya 36. Oke. Nah, di sini kita akan tulis nilainya adalah 36. Oke. Nah, kalau nilai X-nya adalah sama dengan 1, ya. Sama dengan 1, berarti kita masukin ini ke sini. 3 kali 1, 3. 72 kurangin 3, maka kita dapat nilainya berapa adik-adik? Ya. Nanti adik-adik akan dapat nilai ini berapa? Nanti 2 masukin ke X. 2 kali 3, 6. 6 di sini positif, pindah ke sana, jadi 72 kurang 6. Hasilnya nanti dibagi 2, dapat titik-titik-titik. Begitu juga berikutnya 3, mau berapa titik terserah ya. Nah, kalau ini kita akan dapatkan lebih dari 2 titik. Akan banyak titik untuk memperjelas atau lebih membuat garis linear kita ini menjadi lebih akurat ya. Grafis ada 2 cara ya. Dan di metode analisis akan ada 6 cara ya. Jadi menyelesaikan persamaan dengan 2 variabel atau dikenal dengan SPLDV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. SPLDV, sekali lagi, sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Diselesaikan dengan metode grafis dan dengan metode analisis ya. Analisis samalah ya, oke. Nah, pertama yaitu dengan cara eliminasi murni, kedua dengan cara substitusi murni, ketiga dengan cara campuran ya, eliminasi dan substitusi. Di sini kakak sengaja tulis di sini pakai anak panah, maksudnya diselesaikan dengan eliminasi lalu dilanjutkan dengan substitusi. Ini dikenal dengan metode campuran atau juga disebut dengan metode gabungan. Jadi ini adalah penyelesaian dengan cara eliminasi murni dan eliminasi dan substitusi. Jadi sudah dikombinasi, nggak murni lagi ya. Yang ketiga ini metode campuran. Di keempat yaitu metode determinan. Oke. Di kelima kita akan gunakan metode matriks atau dikenal dengan inverse matrix. Metode keenam yaitu metode reduksi. Oke. Nah, metode reduksi ini hanya beberapa sekolah yang masih menggunakannya dan yang lain kebanyakan sudah nggak pakai. Tapi nanti kalau sempat kakak akan jelaskan lebih lanjut, sehingga semua metode dalam SPLDV ini ya akan Kak Noven jelaskan per step dan bertahap, sehingga kalian benar-benar mengerti bahwa mekanisme dalam SPLDV ya, sistem persamaan linear 2 variabel itu dipecahkan dengan metode grafis dan metode analisis. Oke. Nah, kalau metode grafis itu jadi kira-kira begini ya. Jadi misalnya ada persamaan gini, sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini. Nah, nanti ada garis misalnya begini ya kan. Terus ketemu silang begini. Nah, titik ini nanti kita akan dapat dengan cara apa? Dieliminasi. Jadi titik potong ini adalah X, Y. Jadi pertemuan dari dua garis ini yang akan kita cari nanti. Itu untuk mencari himpunan penyelesaian di situ. Oke. Nah, nanti kakak akan jelaskan per part. Ini dalam part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Oke, adik-adik. Ya. Per part akan kakak jelaskan supaya kalian menguasai benar-benar bagaimana formula dari SPLDV. Oke. Bye bye. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini
membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.